Shalom, sebentar lagi saudara akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya dapat memberkati saudara. Siapkan hati, pikiran, dan Alkitab saudara. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakailah mulut hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang disampaikan hanya tentang Engkau Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Tema pada hari ini adalah 5 trik iblis untuk membinasakan manusia dan 5 trik untuk menangkisnya. Haleluya. Mari kita buka di Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 22. Ayat yang ke-6, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Di sini anak-anak Allah itu adalah malaikat. Kita bisa baca di versi firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan bahwa anak-anak Allah itu adalah malaikat. Ayat yang ke-7, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Ayat yang ke-8, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahwa ayat yang ke-7 dan ke-8, Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu hati kita. Tuhan itu tahu sikap kita seperti apa. Kita jeleknya seperti apa, kita buruknya seperti apa, kita baiknya seperti apa. Tuhan itu tahu. Tuhan itu tahu banget tentang kita. Ayat yang ke-9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Di sini bahwa iblis itu bertanya dengan sombong. Sombongnya gini ya. Mungkin nada dia seperti ini. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Jadi kayak merendahkan bahwa itu semua karena Allah yang menjaganya, Allah yang memberikannya, sehingga si iblis pun seperti mengolok-ngolok. Namun ayat yang ke-10, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, di sini diceritakan bahwa Ayub itu memiliki tanah yang luas, memiliki ternak yang banyak. Ada berapa banyak sih ternak dari Ayub? Kita bisa lihat dulu ya. Di ayat yang ketiga, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Berapa sih sebenarnya kalau kita rupiahkan sekarang ya? Di sini saya mencatat bahwa 7.000 kambing domba, satu kambing dombanya itu adalah 5 juta, berarti dia memiliki kambing domba aja 35 miliar. Yang kedua, 3.000 unta. 3.000 unta itu satu untanya adalah 33,5 juta. Berarti sekitar 100,5 miliar. Untuk pasang lembunya dia itu memiliki 500. Satu ekornya itu adalah 48 juta sepasang. Yang pertama itu ada 26 juta dan 22 juta. Dan kira-kira memiliki 500 pasang lembu itu adalah 24 miliar. Untuk keledai betina sendiri ada 500, satu ekornya itu ada 386,2 juta, sekitar 193,1 miliar. Kalau di total adalah 352,6 miliar. Bahwa ia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Bahwa di Alkitab juga dicatatkan pada saat itu Ayub adalah orang yang terkaya pada saat itu di daerahnya ya. Nah, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-11, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya,
ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Di sini bahwa iblis tahu gitu ya, dia sebenarnya itu gak bisa nyentuh anak-anak Tuhan, gak bisa nyentuh domba-domba Allah, sehingga dia bisanya cuma meremehkan. Makanya di sini dikatakan bahwa tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Dia menyuruh Tuhan untuk menjamanya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan sih? Maka berfirmanlah Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Tuhan itu bukan yang mengizinkan, tetapi Tuhan itu memberikan hak untuk si iblis untuk mencobainya. Bukan Tuhan yang mencobai Ayub, tetapi iblis yang mencobai Ayub. Bahwa Tuhan itu tahu hati kita. Yang pertama yang tadi, bahwa Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu sikap kita, sehingga Tuhan itu benar-benar yakin terhadap Ayub. Sehingga privilege yang diberikan Ayub itu sangat luar biasa. Ayat yang selanjutnya ya. Pada ayat yang ke-13, pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Di sini diceritakan bahwa ini adalah kumpul keluarga ya, bukan kumpul seperti minum-minum atau yang berbuat tidak pantas, tetapi di sini seperti mengadakan pesta ulang tahun. Mungkin pada saat ini yang ulang tahun itu adalah si sulung, sehingga dia mengajak saudara-saudaranya untuk berkumpul. Bukan hanya lelaki, tetapi juga mengajak saudaranya yang perempuan. Gak mungkin dong kalau misalnya saudaranya yang perempuan diajak terus malah yang aneh-aneh gitu. Tetapi di sini adalah pesta yang positif atau kumpul-kumpul keluarga. Nah, ayat yang 14, datanglah seorang persuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-16, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ke-17, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Di ayat yang ke-18, sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Ayat yang 19, maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Pernah gak sih kita mengalami kesulitan seperti berturut-turut, seperti kayak ada lagi dan ada lagi. Tetapi saat kita seperti itu, malah kita semakin down, malah kita semakin menjauh kepada Tuhan. Ini adalah trik dari si iblis. Mari kita tahu ya, kita cari tahu ada 5 trik dari si iblis untuk membinasakan kita. Yang pertama adalah iblis datang di waktu yang pas. Bahwa iblis tahu mereka akan berkumpul bersama-sama saudaranya yang laki-laki dan perempuan. Di sini dikatakan pada ayat yang ke-13, saat mereka berkumpul itu adalah waktu yang pas. Iblis mencari sesuatu hal itu yang pas. Jadi sehingga kita sebagai orang beriman, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita lengah akan iblis, akan perbuatan iblis. Yang kedua, iblis datang secara langsung. Iblis datang secara langsung. Kita bisa lihat di ayat yang ke-15. Datanglah seorang Sheba menyerang dan merampasnya. Langsung. Iblis itu gak pakai muluk-muluk gitu ya. Dia saat ada waktu yang pas, ia langsung mengerjakannya. Sehingga
pada keadaan kita dicobai, mungkin itu adalah secara langsung kita tidak menduganya, tetapi kita harus tahu pada siapa kita taat, pada siapa kita harus bersandar. Yang ketiga adalah iblis datang untuk mencuri. Iblis datang untuk mencuri. Jadi saat iblis datang secara langsung, ia juga secara langsung mencurinya. Dia nggak diam-diam gitu ya, permisi, punten, tapi nggak kayak gitu ya. Malah dia langsung untuk mencurinya. Pada ayat yang ke-15 kita bisa lihat ya. Datanglah orang-orang Syeba menyerang. Berarti dia langsung, pertama adalah langsung, yang kedua adalah ia langsung merampasnya. Jadi ini adalah trik dari si iblis. Yang keempat adalah iblis datang untuk membunuh. Iblis datang untuk membunuh. Pada ayat yang ke-16 kita bisa baca, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Bahwa iblis datang juga memiliki trik dari yang ia mencuri, dari yang dia memiliki waktu yang pas, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Kita juga harus tahu kapan kita harus memiliki tameng dengan firman Tuhan. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus tahu kapan waktunya, kapan saatnya si iblis datang untuk mencobai kita. Dan yang kelima adalah iblis datang untuk membinasakan. Iblis datang untuk membinasakan. Kita bisa lihat di ayat yang 18 dan 19 bahwa ia membinasakan anak-anaknya. Siapa sih orang tua yang tidak sakit hati? Siapa sih orang tua yang gak sedih, yang gak putus asa? Anak-anaknya mati. Semuanya anak-anaknya mati. Pasti Ayub memiliki kekecewaan. Tetapi apa sih yang dilakukan Ayub? Ini dia. Ini adalah 5 trik untuk menangkisnya. 5 trik untuk menangkisnya. Kita bisa baca ya ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat yang ke-22. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Yang pertama adalah kita mau menjadi domba yang mengenal suara Tuhan. Kita mau menjadi domba yang mengenal suara Tuhan. Apa sih maksudnya? Pada sebelum ayat yang ke-20, ia mendengar dan mendengar hal-hal buruk. Hal-hal buruk. Dombanya dibinasakan, penjaga-penjaganya dibinasakan, anak-anaknya dibinasakan. Ia mendengar, tetapi ia mau mendengar kata Tuhan. Ia mau mendengar kata Tuhan. Sehingga pada ayat yang ke-20 dia melakukan tindakan ini. Maka berdirilah Ayub, berdiri. Jadi saat kita mendengar, kita harus mencari dan menghampiri Tuhan. Kita memiliki tindakan berdiri. Yang di sini dikatakan bahwa ia menghampiri Tuhan. Saat ia berdiri, ia menghampiri Tuhan. Saat kita memiliki rintangan, saat kita memiliki cobaan, yang kita lakukan adalah, yang pertama itu adalah kita mendengar isi hati Tuhan. Lalu kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita melakukan keluh kesah kita cerita kepada Tuhan. Itu adalah jalan yang tepat, saudara. Lalu yang ketiga adalah sikap hati yang rendah hati. Jadi bagaimana sih trik yang selanjutnya adalah memiliki sikap hati yang rendah hati. Kenapa sih harus rendah hati? Saat kita rendah hati di hadapan Tuhan, saat kita rendah di hadapan Tuhan, kita seperti bayi di hadapan Tuhan. Kita seperti manusia yang benar-benar perlu yang namanya Bapa, perlu yang namanya pertolongan dari Bapa. Sehingga ini adalah trik yang harus kita lakukan. Ini bukannya trik, tetapi dengan ketulusan hati kita.
kita sebagai manusia kita harus rendah hati. Siapa sih yang dapat menerima kerendahan hati? Adalah kita, tentunya dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, ya. Yang ketiga adalah sikap hati yang rendah hati. Pada ayat yang ke-20 kita bisa lihat, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Di sini yang dilakukan Ayub adalah ia berkabung, ia menangis, ia seperti, Tuhan, aku ini tidak ada apa-apanya Tuhan, aku benar-benar menyesal, mungkin apa yang aku lakukan. Kita itu tidak boleh, oh aku merasa benar, itu udah gak ada rendah hatinya. Oh, gue merasa paling hebat, oh gue merasa paling suci. No, setiap kita adalah manusia yang berdosa. Karena Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan, sehingga kita memerlukan namanya kerendahan hati. Saat iblis datang, saat iblis mencobai kita harus tetap rendah hati. Kita gak boleh yang namanya malah memberontak, kita gak boleh yang namanya malah saling membinasakan. Mungkin dari Sheba gitu ya, Ayub bisa melakukan, ayo kita bunuh orang Sheba itu. No, tidak seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Ia berkabung, ia dengan rendah hati, saudara. Yang keempat adalah tidak tersesat. Tidak tersesat. Kita sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita adalah orang-orang yang dituntun oleh Tuhan. Kita harus mendengarkan suara dari Tuhan sehingga kita tidak tersesat. Kita bisa lihat di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-22. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Jadi dia tidak benar-benar kayak malah ngatain Tuhan, malah ia berbuat dosa. Mungkin ada orang gitu ya, yang saat ia mempunyai hal yang tidak enak di dalam dirinya, saat ada rintangan di dalam dirinya, ia malah melakukan apa? Mabuk-mabukan. Ia malah melakukan apa? Free sex. Ia jadi melakukan apa? Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu hanyalah duniawi. Tetapi apa sih yang dikatakan dari Alkitab? Kita bisa belajar dari Ayub bahwa ia tidak berbuat dosa. Yang kelima adalah tidak menyalahkan Tuhan, namun percaya kepada Tuhan. Kita sering banget saat cobaan datang kepada kita, ini karena Tuhan, ini gara-gara Tuhan. Tuhan telah mencobai saya. Tuhan telah melakukan hal yang tidak patut terhadap saya. Tuhan tidak sayang kepada saya. No, Tuhan itu sayang kepada saudara. Tuhan itu sangat-sangat peduli kepada saudara. Ia panjang sabar. Ia menunggu saudara. Saat kita mengaku dosanya, ia tidak memperhitungkannya. Saudara, saat kita melakukan hal yang tidak baik, tetapi saat kita jujur di hadapan Tuhan, Tuhan itu mengampuni kita. Tuhan itu panjang sabar terhadap kita. Hanya kita yang sering berpikir negatif, kita yang sering berpikir hal-hal yang tidak pantas, sehingga hal-hal yang negatif di dalam otak kita yang telah tertanam gitu ya, dengan dosa-dosa duniawi, sehingga kita bisa katakan ini karena Tuhan, ini gara-gara Tuhan. No. Tetapi kita bisa belajar dari Ayub, saudara. Ia telah kehilangan semuanya, hartanya, anaknya, ia telah kehilangan. Tetapi apa yang dilakukan? Ia sujud di hadapan Tuhan. Ia berkabung di hadapan Tuhan, saudara. Jadi pada ayat yang ke-22, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ia tahu banget gitu ya, ia keluar gitu ya dari kandungan ibu, ia tidak membawa apa-apa. Saat kita wafat pun kita juga tidak membawa apa-apa. Sehingga Tuhan itu yang memberi, Tuhan juga yang bisa untuk mengambilnya. Tetapi Ayub bisa memiliki mental yang sangat luar biasa. Ia bisa tidak berbuat dosa dan tidak untuk menyalahkan Tuhan. Kita di sini belajar tentang
menjadi domba yang setia. Sehingga Ayub menggambarkan bahwa ia setia terhadap Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami telah selesai untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus bekerjalah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Supaya kehidupan kami terus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi seperti Ayub Tuhan. Dan menjadi contoh untuk sekeliling kita Tuhan. Supaya nama Engkau semakin ditinggikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mau belajar Tuhan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Ajarkan kami, setiap kami ya Tuhan, menjadi hati yang setia, menjadi domba yang setia ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menerima berkat dari Tuhan Allah kita melalui hamba-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Allah kita. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah dalam pekerjaanmu, diberkati dalam keturunanmu, anak, cicit, buyut. Apa yang kau lakukan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.